Nama saya Yusuf Nugraha dari Satpol PP nomor urut 34. Nama saya Fitria Skaulia dari Satpol PP DKI Jakarta nomor urut 31. Semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Fadlunisa dari Satuan Polisi Pamung Praja DKI Jakarta nomor urut 18. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadliatorik dari Satpol PP Provinsi DKI Jakarta nomor urut 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rakila Papaujan dari Satuan Polisi Pamung Praja DKI Jakarta nomor urut 23. Hai. Kok kalian pakai batik juga sih? Ya dong, kita kan sudah Indonesia. Tantangan air. Gila, keren. Dari mana tuh batiknya? Dari Jawa Barat guys, kalian dari mana batiknya? Kalau aku sih dari Pekalongan. Dari mana? Dari Cirebon dong. Batik Solo ini. Jawa Barat nggak mau kalah dong. Terus kalian dari tadi lagi ngapain aja nih? Kita lagi bingung aja sih mau ngapain ya. Gimana kalau kita ngebahas tentang bela negara dan wawasan kebangsaan? Kalian masih apal nggak nih? Wah, Tentang menarik tuh. kebangsaan? Boleh yuk kita bahas yuk. Masih, ayolah. Jadi kalian tahu nggak guys? Jadi awalnya itu kan kita ini Indonesia itu kan diserang oleh sekutu ya kan, dijajah oleh sekutu. Tapi kita tuh hanya melawannya tuh berdasarkan kedaerahan. Tapi menurut aku dan itu tuh memang tidak efektif. Adanya pergerakan nasional itu ditandai nih dengan puluhan anak muda yang berkumpul di Aula Sofia. Terus mereka ngebentuk deh yang namanya organisasi Budi Utomo. Kemudian, beberapa mahasiswa Indonesia di Belanda mendirikan sebuah organisasi perkumpulan pelajar Indonesia yang kita kenal dengan Perhimpunan Indonesia. Lalu pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Dan pada 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan yang kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selanjutnya, pada 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Jenderal Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan PPKI terbentuk pada 7 Agustus 1945. Selain itu, ada juga loh yang namanya 4 konsensus dasar bernegara dan berbangsa. Pada tahu nggak nih? Aku tahu yang pertama Pancasila. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Bung Karno. Dinyatakan bahwa Pancasila merupakan filosofi groundless, suatu fundamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, merupakan landasan atau dasar bagi negara mereka yang akan didirikan. Kedua, UUD 1945, Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan sebutan BPUPKI. Pada masa itu, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut dengan Pancasila. Gagasan itu disampaikan di hadapan panitia BPUPKI dalam sidang perdana mereka tentang 28 Mei 1945 berlangsung hingga tanggal 1 Juni 1945. Ketiga, ada Bhinneka Tunggal Ika sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan sebagai Bina Ika Tunggal Ika berarti berbeda-beda tapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang keempat, ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan NKRI nggak bisa nih dipisahkan dari peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Karena melalui peristiwa tersebut, bangsa kita tuh berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada bangsa lain nih bahwa kita tuh ada negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terakhir, ada bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Masih pada inget kan? Pasti ingat dong bendera negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Bendera negara yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta.
bendera pusaka, sangsaka merah putih. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah NKRI. Terus, bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi ini ada dalam pasal 36 UUD NKRI 1945 loh, bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bang, lu tau gak sih, walaupun tuh sebenarnya bahasa Indonesia tuh udah mulai bergeser loh karena efek dari globalisasi. Jadi karena bahasa internasional itu adalah bahasa Inggris, jadi banyak orang nih yang udah mulai membiasakan diri buat pakai bahasa Inggris. Sebenarnya sih oke-oke aja ya belajar bahasa asing juga. Hitung-hitung kita nambah ilmu juga, Bener banget, terus Bang. nambah pengetahuan kan. Tapi tetap kita nggak boleh lupa loh sama bahasa asli kita, budaya kita. Setuju sih ya, aku bilang. Ketiga, ada lambang negara nih, lambang negara yang kita sebut sebagai Garuda Pancasila yang punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Garuda ini nih ada perisai, ada paruh, sayap, ekor dan cakar yang artinya itu melambangkan tenaga pembangunan. Terus Garuda juga punya sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor 8, pangkal ekor 19, dan leher 45 itu melambangkan tanggal hari kemerdekaan kita. Lagu kebangsaan negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut kebangsaan adalah Indonesia Raya. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Sekian dari kami, kelompok 3, sub 2, angkatan 38. Semoga kalian suka sama videonya. Dadah! Terima kasih. Terima kasih. Dadah.